Selamat siang. Selamat datang di channel The March Residences Bekasi. Senang sekali bertemu lagi dengan Ibu dan Bapak. Kami berharap bahwa Bapak dan Ibu selalu sehat. Dalam kesempatan yang indah pada hari ini, kami berhasil mengundang salah seorang pakar perencana suatu kawasan. Beliau sudah merencanakan dan merancang suatu hunian, baik yang horizontal ataupun vertikal di beberapa daerah, dan sudah berpengalaman dalam beberapa tahun. Kami perkenalkan dengan senang hati Bapak Insinyur Dadi Kusnadi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Senang sekali Pak kami bisa bertemu dengan Bapak. Kami ingin mengetahui sebenarnya untuk rancangan atau perencanaan suatu kawasan properti, Pak. Nah, Bapak kan salah seorang pakar perencana suatu kawasan. Kami ingin tahu terlebih dahulu, Pak. Kalau Bapak ingin merancang suatu kawasan, kira-kira apa sih yang ada di dalam pikiran Pak Dadi Kusnadi? Baik, terima kasih Pak Gideon. Selamat bertemu kembali dengan channel ini. Jadi saya ingin menjelaskan apa yang jadi pertanyaan tadi, bahwa untuk merancang sebuah hunian vertikal ini tentu dari keterbatasan yang ada. Jadi menjadikan bangunan itu menjadi harus dibuat vertikal. Biasanya hal ini tentu terdapat di wilayah perkotaan. Yes. Perkotaan dengan lahan yang terbatas, dengan lingkungan yang sudah padat. Tapi ada keunggulannya bahwa kalau di tengah kota itu tentu sudah banyak fasilitas-fasilitasnya. Iya, betul. Menyangkut mengenai bangunan hunian vertikal, kalau kita bicara hunian vertikal, kita kembali kepada filosofinya bahwa hunian itu adalah tempat wadah manusia atau menjadi peradaban awal arsitektur, bahwa hunian tempat berinteraksi, tempat mengembangkan diri, semuanya berawal dari hunian. Di awalnya dulu adalah hunian itu berupa shelter, Okay. tapi kemudian menjadi rumah, Ya. dan berkembang, beradaptasi, kemudian menyesuaikan lingkungan menjadi hunian yang sifatnya rumah-rumah. Kemudian dengan keterbatasan yang ada seperti kota, menjadilah itu menjadi hunian vertikal. Oh, karena tanahnya kan udah nggak berkembang lagi ya Pak ya, Betul. nggak bisa diciptakan lagi Pak ya. Tapi permintaan orang banyak Betul. tentang hunian, makanya dibikin ke atas. Ya, betul. Kira-kira begitu Pak ya. Betul sekali. Oke, Pak Dadi, saya ingin mengetahui, jikalau Bapak merencanakan suatu kawasan, apakah Bapak juga berpikir tentang target market atau si pembeli itu sendiri Pak? Kira-kira yang huni ini siapa sih? Orangnya seperti apa? Nanti modelnya seperti apa? Kira-kira begitu Pak? Baik, untuk hal tersebut Ya. itu adalah kembali kepada konsep dasarnya. Oke, Kita mau membangun sesuatu, tentu kita punya mimpi. ya, Punya- mimpi ya. Punya semuanya. mimpi, punya konsep yang akan mewujudkan mimpi tersebut. Ya. Nah, contoh, kita punya lokasi yang baik, yang Ya. bagus, di lokasi yang sangat potensial. Ya. Kita memikirkan juga nanti untuk apa, Ya. kemudian marketnya siapa, Ya. keperluannya apa. Oke. Contoh, kebutuhan-kebutuhan tersebut akan menjadi satu pemikiran yang membuat konsep itu menjadi layak untuk dijual. Oke. Misalnya kalau kita bicara mengenai properti, hal-hal tersebut akan menjadi hal yang kita jual kepada market. Betul. Tentu dari pemikiran itu kita harus berpikir bahwa selain lokasi, selain konsep, tentu ada demand-nya. Oh, ada permintaannya Ada ya. permintaannya, demand, need, demand, dan Kebutuhan. market. Ya. Permintaan, kebutuhan, dan pasarnya Pak ya. Ya, betul. Jadi kalau itu sudah ada, tentu kita memikirkan kita membuatkan konsep apa Ya, sebagai nilai plusnya. betul. Karena tentu seperti di suatu kawasan sudah banyak bangunan vertikal, hunian vertikal. Tentu kita harus masuk ke market yang sudah ada. Oke, Nah, baik. hal ini harus kita pikirkan konsep apa yang kita membuat pembeda. Oh, Pembeda pembeda ya. yang nanti akan
menciptakan market sendiri. Oh, jadi memang Bapak dan kawan-kawan kalau merencanakan suatu kawasan tidak hanya egonya sendiri Pak ya. Setuju. Oh saya mau bikin begini, pokoknya begini, Iya. laku nggak laku urusan lu, kalau gitu ya Pak ya. Betul. Oke, nah kalau menurut Bapak hunian vertikal, tadi kan saya ada dengar kata-kata tanah itu tidak bertambah lagi, ya. Apakah hunian vertikal itu cocok untuk lokasi yang ada di pusat kota Pak? Sebetulnya kalau kita bicara mengenai hunian vertikal di pusat kota, pertama adalah yang harus kita pikirkan Ya, adalah kita merubah satu peradaban merubah suatu peradaban. Ya. Oke, yang biasa orang hidup ya, di bangunan yang horizontal horizontal. menjadi ke atas. Oke, Pertama itu dulu, habitnya kita harus, kebiasaan itu harus kita edukasi. perkenalkan lah ya, sosialisasi lah Pak ya. Kemudian sosial kontaknya juga akan berbeda. Ya, Kalau biasanya kalau kita di lingkungan rumah kita dengan tetangga saling kenal, mungkin di vertikal akan berbeda. oh, Nah, satu lagi, lokasi pusat kota menjadi daya tarik yang paling utama. oh, lokasi pusat kota ya. Karena sekarang ini tentu transportasi akan menjadi masalah utama di pusat kota. Betul sekali. Menjadi nilai mobilitas itu sangat pengaruh. Oke, Pertama dari sisi biaya, sisi waktu, ya. dan Kesehatan kali kesehatan ya. juga. Jadi semakin peradaban semakin ke sini, orang akan memikirkan lebih banyak Ya, yang mementingkan kesehatan tubuh dia. Jadi pusat kota menjadi pilihan. betul. Jadi lokasi pusat kota menjadi pilihan selain karena sudah berada di lokasi yang sudah terbentuk, dia juga bisa berinteraksi lebih fleksibel istilahnya. Oh, Kalau tadinya dia tinggal di luar kota setiap hari menghabiskan 2-3 jam tentu jadi masalah. betul, betul. Walaupun kalau di luar kota dia naik kereta api Pak ya, tapi kan waktu Bapak 3 jam, pergi pagi-pagi, pulang malam-malam, Betul. nggak ketemu dengan anak, Betul. istri dan isi rumah. Mungkin kalau di tengah kota saya berpikir Pak, kan tadi Bapak bilang moda transportasi, bus sudah ada, ya, lalu tol juga sudah ada, kereta api juga sudah ada. Dan yang penting mungkin mall kali Pak ya, Ya. sudah ada. Betul. Karena gaya hidup nih Pak. Ya. Nah, menurut Pak Dadi Kusnadi, kalau ada suatu hunian di tengah kota, apakah memungkinkan seorang milenial atau pasangan muda nih Pak yang baru married ya Pak ya, mereka income-nya kurang lebih 8 juta rupiah setiap bulan. Kira-kira mampu nggak sih Pak? Ada nggak sih Pak suatu hunian di tengah kota yang mereka bisa miliki? Itu yang menjadi menariknya. Itu harus dimungkinkan. Harus dimungkinkan. Harus dimungkinkan. Wah, luar biasa kata-katanya. Harus dimungkinkan bagi perencana dan bagi developernya, pengembangnya. Oh, oke. Karena milenial, usia-usia produktif itu harus difasilitasi. Iya, iya betul. Nah, dengan pendapatan dia yang masih 8 juta terbatas rupiah. atau 8 juta tadi, harusnya bisa. Harusnya bisa Pak. Harusnya bisa. Di tengah kota Pak. Oh, sangat bisa. Oh iya. Ya, ada berbagai cara untuk hal tersebut. Oke. Pertama adalah yang jadi kendala pertama, nilai tanah. Nilai tanahnya. Nilai tanah tentu ini menjadi faktor utama dalam satu perencanaan properti. Oke. Karena itu nilai yang paling besar. Iya, iya. Nilai teknis atau nilai produksi. Nilai produksi ini adalah tugas perencana. Oh, nilai produksi tugas perencana lagi. Perencana untuk membuat produksi itu tidak menjadi semakin mahal Ya. dengan membuat konsep desain yang efisien, optimal, Dan bisa diserap pasar ya. dan masyarakat bisa menerima dengan desain tersebut. Oh, luar biasa. Itulah kecerdikan dari perencana. Saya bilang harus bilang kecerdikan dari perencana. Tidak hanya Iya. mendesain bagus, Iya. tapi produksinya tidak. Jadi Bisa ditekan. sebenarnya karena Pak Dadi Kusnadi ini sudah merencanakan beberapa proyek, Ya.
tidak hanya memikirkan kembali lagi egonya, saya mau desain yang bagus gitu ya, tapi harus memikirkan beberapa macam hal itu ya. Betul. Nah, saya ingin sebenarnya Pak, Bapak bisa nggak sih memberikan contoh Pak, Ya. orang milenial atau pasangan suami istri yang berpenghasilan 8 juta sebulan bisa memiliki hunian di tengah kota. Mungkin Bapak bisa berikan gambaran Pak, Ya. bagaimana ruang tinggalnya, bagaimana kamar tidurnya, bagaimana ruang dapurnya, bagaimana ruang mandinya, kamar mandinya. Silakan Pak. Baik, jadi tentu kalau kita bicara mengenai desain, Ya. kita bicara sudah masuk pada desain. Untuk kaum milenial ini kan sebetulnya punya tingkat mobilitas dan kreativitas Ya. bagi kehidupan dia. Ya. Jadi kita harus bisa mendesain kebutuhan tersebut di satu tempat di Ya. mana dia akan tinggal. Ya. Contoh, tipe studio yang direncanakan itu menjadi compact. Oke. Compact. Studio compact ya. Compact artinya dia tinggal di situ, dia Ya. bisa bekerja di situ, Ya. dia bisa berkegiatan sehari-hari di situ. Baik. Dan tentunya ini harus dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan. Oke. Contoh misalnya, dia jelas harus punya ruangan yang bisa dia pakai sebagai kegiatan dia sehari-hari. Misalnya dia Ya. belajar, kemudian dia tentu udah pasti dia harus istirahat, dia harus bisa masak. Dan Oke. sebagainya. Walaupun masak milenial seperti apa sih paling juga, tapi ada. Ya, ya. Karena sebetulnya ruang tinggal dia yang ada itu adalah untuk privasinya dia. Oh, jadi kalau hunian vertikal itu ruang yang ada itu untuk privacy dia, Pak, ya? Privasinya dia, karena untuk interaksi dia adalah di luar. Di luar. Fasilitas pendukungnya Oh, mungkin di hunian itu ada kali Pak ya? harus diciptakan dan harus dibuat. Harus diciptakan dan harus dibuat Ya. untuk kalau dia terima tamu Ya. atau interaksi dengan Betul. penghuni lainnya, Betul. itu harus ada ya Pak ya? Harus ada. Jadi Oh. dia tidak menerima tamu atau menerima dalam ruang Tidak. privasinya dia. Tapi ada secondary room Iya. yang menjadi komunal area, Iya. yang menjadi sosial community-nya dia. Baik, baik. Di situ ada tempat dia berinteraksi dengan sesama untuk bekerja bersama, Iya. ya, untuk berinteraksi dengan orang lain, Iya, menjamu tamu, iya. atau berkegiatan lain, tentu Iya. harus disediakan. Jadi Betul. dalam hunian vertikal itu kalau harus diciptakan fasilitas-fasilitas pendukung itu. Iya. Hasilnya adalah desain yang kita buat untuk ruangnya dia sendiri Iya. tidak harus over size, Oke. sesuai kebutuhan yang Sesuai dia- kebutuhan dia ya. kebutuhan dia. Nah itu yang salah satu tugas perencana supaya harga jualnya tidak mahal. Nah, itu Kembali lagi ya. salah satu triknya. Oke. Saya banyak ditanyakan, apakah toilet itu, Ya, kamar mandi itu, ya, lebih baik di depan ketika buka pintu ya Pak ya? Maksudnya di kanan tuh ada toiletnya, ataukah toilet itu di belakang, Betul. dekat dengan balkon misalnya Pak? Apa kelebihan dan apa kelemahannya Pak? betul. Jadi itu sebetulnya pilihan desain yang efeknya nanti kepada sisi teknis ya Oke. sebetulnya. Nah, dia memilih kamar mandi di dalam, dekat koridor atau di luar dekat balkon. Iya. Sebetulnya kalau dari sisi teknis, dari sisi pelaksananya hampir sama saja. Oh, Tapi dari sisi produksinya agak sedikit berbeda. Agak sedikit berbeda karena ada beberapa elemen bangunan yang tidak harus diterapkan kalau toiletnya di sisi balkon. Oke. Contoh, tidak ada pemipaan yang menyeberang ruangan. Oke. Kalau menyeberang berarti kita harus menambah ada plafon. Iya, iya. Plafon itu tentu cost-nya akan menjadi mahal. Betul. Kemudian dari sisi maintenance, kalau sisi luar, kalau ada maintenance tentu dia menggunakan gondola Ya. yang tidak akan mengganggu penghuni. Tidak mengganggu penghuni ya. Betul. Oke. Kalau dia di koridor, tentu dia akan mengganggu penghuni Iya. kanan kirinya. Oke. Tapi itu sebenarnya pilihan. Ya, Kalau ya. dari sisi perencanaan itu adalah salah satu yang mengefisiensikan biaya produksi. Nah, ini salah satu perencana yang memungkinkan kaum milenial yang berpenghasilan 8 juta Betul. sebulan itu bisa memiliki
Di tengah kota ya? Betul. Jadi faktor utamanya adalah nilai biaya produksi. Biaya produksinya yang Bapak tekan ya Pak ya? Biaya produksinya supaya nilai jualnya terjangkau. Baik. Menurut Bapak, hunian begitu tuh sebenarnya harus ada nggak sih Pak balkon gitu Pak? Balkon tetap harus ada. Tetap harus ada. Oh, tetap harus ada karena kadang penghuni ingin menikmati udara luar, walaupun tidak besar tapi ada. Ada. Dan itu juga kita bisa menempatkan alat-alat mesin AC di luar juga untuk mudah untuk di maintenance. Kalau tidak ada balkon tentu akan susah. Supaya sirkulasi udara juga bagus sekali Pak ya? Ya kadang kalau udah di lantai atas kita membuka pintu udara masuk tidak memerlukan AC. Gitu. Ya Pak, saya ingin bertanya juga Pak. Kalau kaum milenial atau pasangan muda yang penghasilannya 8 juta sebulan ini bisa memiliki hunian di tengah kota, apakah juga di dalam perencanaan itu Bapak bisa menciptakan atau merencanakan suatu kolam renang, Pak? Fasilitas penunjang. Ya, intinya adalah itu bagian-bagian fasilitas yang melengkapi dari unit tersebut. Ya. Selain untuk kegiatan dia bersosial, kegiatan dia untuk bekerja, ada juga kegiatan dia untuk berolahraga. Ya. Nah, yang paling penting adalah kita membuat fasilitas olahraga ini betul-betul bisa digunakan, bukan hanya sekedar ada. Betul-betul bisa digunakan ya. Dan kalau memang dalam satu hunian vertikal jumlahnya banyak bahkan ribuan, tentu kita harus memikirkan kolam renang yang besar. Ya. Apalagi kalau diciptakan yang Olympic size. Jarang loh sekarang ada ya. kolam renang di apartemen atau di bangunan vertikal yang ukurannya Olympic size. Iya. Itu boleh dijual. Iya, Olympic size ukurannya berapa sih Pak kalau boleh tahu? Paling enggak panjangnya 50 meter. 50 meter? Iya. Oh gitu ya. 50 meter atau 100 meter, tapi 50 meter bolak-balik udah 100 meter. dan satu lagi, area kolam renang yang besar dengan fasilitas yang ada itu menjadi tempat untuk dia berrekreasi. Terutama untuk anak-anaknya juga ya, Pak ya. Jadi kalau dia masuk ke unit, dia betul-betul untuk istirahat. Iya. Tapi aktivitas lain dia adalah di fasilitas. Betul. Wah, senang sekali Pak. Jikalau pada hari ini kami semua mendapat pelajaran yang berharga tentang bagaimana seorang perencana merencanakan suatu bangunan hunian vertikal di tengah kota dengan harga yang terjangkau. Ya, Pak Dadi Kusnadi, senang sekali jikalau kami boleh diberikan pencerahan tentang bagaimana seorang perencana merencanakan suatu hunian vertikal di pusat kota dengan seorang kaum milenial atau pasangan suami istri yang penghasilan 8 juta bisa memiliki hunian di tengah kota. Luar biasa sekali. Ibu dan Bapak sekalian, kami sangat bersuka cita jikalau Ibu dan Bapak dapat memahami dan mengerti tentang konsep hunian vertikal yang di pusat kota dengan fasilitas yang kolam renang ukuran olimpiad dan bisa dimiliki oleh seseorang yang berincome atau berpenghasilan 8 juta rupiah sebulan. Kami senang sekali jikalau Ibu dan Bapak dapat memilih dan dapat memikirkan, dapat mempertimbangkan suatu hunian di pusat kota. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di channel The Batch Residences Bekasi. Selamat siang Pak.